News. Omi TV hacker who was arrested 3 months ago named Harris Squee turns out to have some sort of sickness which caused him to be moved from a prison to a mental hospital. But today, Menurut filosof Agustinus, di mana ada aturan, di situ ada keindahan. Nah, negara Indonesia sejak merdeka sampai sekarang penuh dengan gonjang-ganjing aturan. Aturan itu kadang-kadang dipermasalahkan dan terus berubah sesuai dengan kehendak masyarakat. Begitu juga dengan hasil pemilu ketika Pak Prabowo dikalahkan oleh Pak Jokowi, ternyata mendapatkan aplaus dari para politisi di Singapura dan Malaysia. Bahkan di Malaysia ada yang mengatakan, lihat Indonesia bisa dicontoh bagaimana perang kubu dua kandidat presiden pada saat itu sampai masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya apa? Pak Prabowo sekarang jadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Akhirnya negara damai dan terus membangun. Nanti Malaysia akan jauh ketinggalan oleh Indonesia. Begitu kira-kira di dalam dialog para politisi di Malaysia pada saat itu. Nah, sekarang juga sama. Kita sekarang dihebohkan dengan Mahkamah Konstitusi saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang. Dalam sebuah podcast, Nuh Sabrang dari grup Bandleto mengaku sempat jadi ateis, tapi kini sangat religi. Bahkan dia membahas tentang buku catatan harian yang akan kita baca di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan akan tersenyum atau tertawa menyaksikan kisah kita itu. Semua tergantung prasangka kita. Pengalaman keindahan sering melibatkan penafsiran beberapa entitas yang seimbang dan selaras dengan alam, yang dapat menyebabkan perasaan daya tarik dan ketentraman emosional. Karena ini adalah pengalaman subjektif. Sering dikatakan bahwa beauty is in the eye of the beholder, atau keindahan itu berada pada mata yang melihatnya, atau pelaku yang mengalaminya. Wait. Keindahan merupakan sifat orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Keindahan juga diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Makanya keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika. Di sosiologi, psikologi sosial, dan budaya, mari kita apresiasi kedua video ini.
Gerak tarian Queenie yang diminta Harris Kay untuk meniru gerak yang ada di video itu akan lebih indah di hati pelakunya kelak ketika mereka mengenangnya. Bahkan mungkin ketika mereka sedang rindu, apalagi ketika salah satu di antara mereka jika telah tiada. Rindu itu menyiksa tapi bisa indah dikenang. Bisa saja rasa rindu itu hadir ketika ada pemicunya. Apakah dialog semacam ini bisa memicu rasa cemburu? Playboy Indonesia. Yes. Aku pacar kedua. Putri mengaku diri Bia adalah pacar kedua dari Harris Kay. Tapi Queenie tahu Putri hanya sekedar bercanda dan bersandiwara agar netizen merasa terhibur. Queenie tahu Harris Kay begitu baik, bahkan bisa menuruti permintaan Queenie, termasuk menari. Tapi canda Putri bisa membekas pada diri Queenie. Makanya dia sempat menangis di TikTok memanggil-manggil nama Haris. Perilaku Harris Kay yang selalu berupaya membuat hati Queenie senang. Apapun yang Queenie minta di TikTok, pasti dia ikuti. Kecuali satu permintaan ditolak Harris Kay. Kok pernah dia tolak? Karena menyangkut pelanggaran nilai religi Islami. Yaitu Queenie minta dikis lewat TikTok. Apakah penolakan demikian tidak indah dikenang? Kepatuhan pada nilai agama sangatlah indah. Queenie yang hidup di negara komunis Vietnam, ternyata bisa belajar agama lewat medsos, nilai-nilai Islam. Dia mulai paham saat ditolak Harris Kay. Dia semakin rindu ke Harris Kay karena taat menjalankan perintah agama. Sebuah mobil plastik warna biru, muda, begitu membekas. Menyatu dengan wangi parfum yang menempel di hijab, keindahan terbangnya penghuni sarang burung bisa memperindah keadaan. Jadi pemicu rasa rindu, lenggak-lenggok gerak tarian seperti tarian burung di depan sarangnya. Warna-warni sayap burung. Gelayut sarang tertiup angin dan pantulan sinar lampu di baju Queenie saat menari membuat Harris Kay tertunduk. Mungkin karena malu atau rindu. Lihat saja muka Haris memerah, merona. Ini semua penuh perumpamaan. Oh my god. Lagi? Oh my god. Mana? Gas. Guess what? Aku mau minta scholarship. You want see sound the ship? You want see sound the ship? Wait. Lihat you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman tatap. Kamu ada aku gini. Bagaimana dengan Vietnam? Gak apa-apa. It's okay. Bagus. Wait. What? You name wait hả? À, dia name wait. No, Buchi. Wait. Saya akan mengatakan saya lebih cantik. Karena pihak saya memiliki lebih dari 1.000 penonton dan pihak Anda hanya memiliki beberapa lusin orang. Big. You know? Okay. Tolong Winnie. Canda dengan teman-teman TikTok yang semuanya berasal dari Indonesia, hal itu memang bisa mengobati rasa rindu untuk sementara saja. Tapi kadang candaan itu bisa mengingatkan suasana canda dengan Harris Kay, seperti tampak di video ini. Gerak kegelian Harris Kay itu memang lucu. Netizen pasti mengakui ini adalah lucu. Mainan mobil plastik biru muda juga lucu. Kesibukan Harris Kay merakit kamera adalah pengalaman langka yang jarang ditemui di Vietnam. Lingkungan rumah Queenie yang dipenuhi pohon kelapa yang berbuah sangat lebat, dengan aneka satwa yang hidup di sekitarnya. Denganku sampai larut malam. Dia menelepon pada jam 12, kita bisa ngobrol sampai jam 3 atau 4 pagi tanpa perlu dihubungi.
Lelah dan dia menolak untuk tidur teman-teman. Dia tidak mau tidur. Dia bilang dia bisa menatapku seperti itu selamanya. Dengan aduan dari pihak yang kalah kepada MK, di mana MK dianggap membiarkan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Tetapi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya happy-happy saja. Karena apa? Karena sibuk dengan pembukaan CPNS yang sekarang sedang digelontorkan. Belum lagi THR atau tunjangan Hari Raya Idul Fitri sudah diumumkan oleh Ibu Sri Mulyani. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kebahagiaan yang sedang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Di samping bansos sebelumnya kan sudah digelontorkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Belum lagi program yang akan datang, bantuan 2 juta, kemudian keputusan tentang perpanjangan masa jabatan lurah juga sudah dipenuhi. Nah, inilah barangkali hadirin sekalian, bagi masyarakat yang hobinya bermain sandiwara, bermain teater, lakukanlah seperti Harris Kui dalam video berikut ini. Begitu juga para politisi seperti Pak Mahfud MD dan Pak Yusril Iza Mahendra yang saling sindir. Itu ranah mereka. Masyarakat umum tidak usah ikut-ikutan yang tidak sesuai dengan bakat dan ilmu yang dimiliki. Orang pakar hukum berbicara di dunia ranah hukum. Orang seni berkarya sesuai dengan bidang seninya. Begitu juga para ahli IT, ahli mode, ahli-ahli teknologi, dan lain sebagainya. Kita percayakan kepada pemerintah yang sudah berkuasa sesuai dengan legalitas dan jalur hukum yang sudah dilalui. Oleh sebab itu, mari kita saksikan cerita berikut ini. Inilah karya-karya anak bangsa di Indonesia yang sekarang ini sedang Dalam ramai sebuah podcast, diperbincangkan. Nusa Brang Selamat dari grup menyaksikan. Bandleto mengaku sempat jadi ateis, tapi kini sangat religi. Bahkan dia membahas tentang buku catatan harian yang akan kita baca di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan akan tersenyum atau tertawa menyaksikan kisah kita itu. Semua tergantung prasangka kita. Pengalaman keindahan sering melibatkan penafsiran beberapa entitas yang seimbang dan selaras dengan alam, yang dapat menyebabkan perasaan daya tarik dan ketentraman emosional. Karena ini adalah pengalaman subjektif. Sering dikatakan bahwa beauty is in the eye of the beholder, atau keindahan itu berada pada mata yang melihatnya, atau pelaku yang mengalaminya. Wait. Keindahan merupakan sifat orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Keindahan juga diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Makanya keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika. Sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Mari kita apresiasi kedua video ini. Gerak tarian Queenie yang diminta Harris Kay untuk meniru gerak yang ada di video itu akan lebih indah di hati pelakunya kelak ketika mereka mengenangnya. Bahkan mungkin ketika mereka sedang rindu, apalagi ketika salah satu di antara mereka jika telah tiada. Rindu itu menyiksa tapi bisa indah dikenang. Bisa saja rasa rindu itu hadir ketika ada pemicunya. Apakah dialog semacam ini bisa memicu rasa cemburu? Playboy Indonesia.
kedua. Putri mengaku diri Bia adalah pacar kedua dari Haris Kai. Tapi Queenie tahu Putri hanya sekedar bercanda dan bersandiwara agar netizen merasa terhibur. Queenie tahu Haris Kai begitu baik, bahkan bisa menuruti permintaan Queenie, termasuk menari. Tapi canda Putri bisa membekas pada diri Queenie. Makanya dia sempat menangis di TikTok memanggil-manggil nama Haris. Perilaku Hariski yang selalu berupaya membuat hati Queenie senang. Apapun yang Queenie minta di TikTok, pasti dia ikuti. Kecuali satu permintaan ditolak Hariskai. Kok pernah dia tolak? Karena menyangkut pelanggaran nilai religi Islami. Yaitu Queenie minta dikis lewat TikTok. Apakah penolakan demikian tidak indah dikenang? Kepatuhan pada nilai agama sangatlah indah. Queenie yang hidup di negara komunis Vietnam, ternyata bisa belajar agama lewat medsos, nilai-nilai Islam. Dia mulai paham saat ditolak Hariski. Dia semakin rindu ke Hariski karena taat menjalankan perintah agama. Sebuah mobil plastik warna biru, muda, begitu membekas. Menyatu dengan wangi parfum yang menempel di hijab, keindahan terbangnya penghuni sarang burung bisa memperindah keadaan. Jadi pemicu rasa rindu, lenggak-lenggok gerak tarian seperti tarian burung di depan sarangnya. Warna-warni sayap burung, gelayut sarang tertiup angin, dan pantulan sinar lampu di baju Queenie saat menari, membuat Hariskai tertunduk. Mungkin karena malu atau rindu. Lihat saja muka Haris memerah, merona. Ini semua penuh perumpamaan. Oh my God! Ini adalah gambaran kecil suasana masyarakat di Indonesia. Dikala para politisi sedang sibuk di Mahkamah saat ikut Konstitusi. menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus masyarakat luas sedang sibuk dengan karya-karya sesuai keahliannya. Proses hukum tentang pemilu masih terus berjalan. Inilah salah satu ciri dari negara demokrasi yang selalu ramai dengan pro dan kontra. Yang penting proses hukum harus dihormati saja untuk mencerdaskan generasi milenial pewaris bangsa ini. Wait. What? You name wait hả? À, dia name wait. No, Buchi. Wait. Saya memiliki lebih dari 1.000 penonton dan pihak Anda hanya memiliki beberapa lusin orang. Big. You know? Okay. Tolong Winnie. Canda dengan teman-teman TikTok yang semuanya berasal dari Indonesia, hal itu memang bisa mengobati rasa rindu untuk sementara saja. Tapi kadang candaan itu bisa mengingatkan suasana canda dengan Hariski. Seperti tampak di video ini. Gerak kegelian Hariski itu memang lucu. Netizen pasti mengakui ini adalah lucu. Mainan mobil plastik biru muda juga lucu. Kesibukan Hariski merakit kamera adalah pengalaman langka yang jarang ditemui di Vietnam. Lingkungan rumah Queenie yang dipenuhi pohon kelapa yang berbuah sangat lebat. Dengan aneka satwa yang hidup di sekitarnya. Denganku sampai larut malam. Dia menelepon pada jam 12, kita bisa ngobrol sampai jam 3 atau 4 pagi tanpa perlu dihubungi. Lelah dan dia menolak untuk tidur teman-teman, dia tidak mau tidur. Dia bilang dia bisa menatapku seperti itu selamanya.
suka banget konsep ketika sains akhirnya ngerti apa yang dibicarakan oleh kitab suci. Itu gue suka banget. Maksudnya momen dimana ternyata pertanyaannya, apakah Tuhan hanya membuat saya untuk masuk neraka? Kan susah itu pertanyaannya. Perjalanan Nusabrang yang sempat jadi pengikut ateis ini, kini berujung pada imajinasi semua perjalanan hidup itu akan jadi sebuah buku. Buku itulah yang akan dibuka di hadapan Tuhan. Cerita tentang saat Sabrang tersesat mungkin akan jadi bahan tertawaan di hadapan Tuhan. Tetapi semuanya itu tergantung prasangka. Mungkin cerita Kueni yang minta di Kisah Haris juga akan tercatat, mengacu pada alur cerita Nusabrang. 5 tahun. Ketika kita mengajak bicaranya itu kelas tinggi, pasti yang usia 13 tahun bingung ini ngomong apa gitu. Begitu juga ketika kita mengangkat pembicaraan masalah Haris Clay dengan Kueni, kan anak remaja. Masalah percintaan. Yang paling lucunya lagi, orang yang usia 65 tahun berpikir, kok ini udah kakek-kakek bicara masalah cinta. Dan masih banyak lagi. Makanya ada diagram seperti ini tuh, ada penonton yang lama itu kadang-kadang tinggi naik, kemudian penonton baru kadang-kadang menghilang ke bawah atau muncul ke atas. Jadi memang dinamikanya terlalu tinggi. Oleh sebab itu saya mencoba membahas tentang filsafatnya Nusabrang ini dengan logika yang disederhanakan. Tulisan komentar netizen tentang isi podcast Nusabrang seperti tampak di layar.